Anda masih bersama gue di Memo Yes. Hari ini 1 Maret 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan barokah dan hidayahnya kepada kita semua, berupa kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap NKRI harga mati. Gedabrus bersama Memo Yes. Sahabat Memo Yes, dimanapun Anda berada yang saya cintai, mungkin Anda terkejut ketika saya menyampaikan hal ini. Karena apa? Karena saat ini Indonesia sedang digoncang terus, secara umum digoncang terus, baik dari segi politik, kan langsung ya, pertahanan, keamanan, dan nasional itu sudah digoncang, dan goncangan-goncangan tersebut melalui berbagai trik dan modus dan model-modelnya. Nah, diantaranya ada goyangan-goyangan mahasiswa, goyangan-goyangan dari ormas-ormas yang lain, namun yang membahayakan sekali, yang akan menjadi bahaya laten di Indonesia. Ini satu info untuk Pak Prabowo Presiden. Goyangan-goyangan yang paling hebat itu tujuannya satu, ingin Indonesia itu goyah, ramai, tidak aman, seakan-akan gelap, sehingga para investor yang dari asing itu untuk masuk ke Indonesia batal. Nah, sumber dan malapetakannya diantaranya ini, bukan utama tapi diantaranya, yaitu orang-orang barisan orang Arab ini, terutama orang Yaman. Termasuk kalau saya sudah mengatakan orang Arab, orang Yaman, klan Balawi, mereka ini bukan WNI. Hal ini sudah ada Panglima Tinggi Laskar Nusantara yang menggugat uji material ke MK sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Dr. Subhan ini, Panglima Laskar Nusantara ini, menggugat ke MK akan uji material tentang kewarganegaraan para Yaman, para orang Yaman, klan Balawi terutama. Nah itu. Nah, di sini kita tunggu proses hukum yang ada di MK ini bagaimana. Kami berharap jika MK ini tidak bisa mempertanggungjawabkan secara hukum, dan nanti jika Dr. Subhan ini berhasil mengajukan uji materi dan benar sesuai Undang-Undang Dasar tersebut, sampai-sampai MK tidak dapat mempertanggungjawabkan, Indonesia ini semakin runyam. Ini dari kacamata Kamlas. Meski Bapak Panglima, Bapak Kapolri menyampaikan situasi indah-indah saja, Indonesia terang atau gelap, betul, namun ini bahaya laten yang membahayakan. Karena apa? Mereka ini yang mengguncang dari berbagai sisi, terutama para klan Balawi ini. Nah, kita harus review pada sejarah kedatangan para Yaman ini. Orang-orang Yaman ini dibawa oleh inlander oleh Belanda, dari negeri Belanda dibawa ke Indonesia ini untuk menyanding, untuk menyaingi, untuk menyaingi ya, untuk menyaingi, untuk mempertahankan kekuasaannya Belanda itu dengan membawa orang-orang Yaman diadu dengan kiai-kiai pribumi. Makanya sampai sekarang klan Balawi ini benci sekali dengan para kiai itu Indonesia ini, benci. Karena apa? Kedatangannya dulu dibawa oleh Belanda untuk musuh itu. Celakanya Belanda zaman dulu itu menganggap orang-orang Yaman, orang Habib-Habib ini sebagai penduduk nomor 2 di Indonesia ini. Yang nomor 1 siapa? Yang nomor 1 ya Belanda itu, penjajah itu. Nah, bagaimana dengan penduduk kita pribumi asli ini?
Status kita itu sebagai anjing. Tahu anjing. Jadi nomor 1 Belanda, nomor 2 orang Yaman ini yang didatangkan, yang sekarang jadi Habib ini. Baru orang pribumi seperti sampean akui statusnya anjing. Nah, apa yang saya sampaikan ini dasar saya atau penyampaian saya ini berdasarkan satu gugatan Dr. Subhan, Panglima Tinggi Laskar Nusantara ke MK. Ini sudah proses. Kedua, di akhir acara saya nanti saya tayangkan sekilas podcast mereka bertiga. Di antaranya ada Gus Fuad Kiai Kleret dan Dr. Subhan, dan satunya yang sebagai pembawa acaranya. Nah, dari sini nanti panjenengan semua bisa menilai bagaimana situasi Indonesia saat ini terkait dengan HAM Kamnas. Makanya ini info bagi Presiden Prabowo, jangan sampai lengah terhadap ini, sepele, sawangannya sepele, kelihatannya sepele, namun ini berat. Karena apa? Dia nanti kalau diumbar, dibiarkan saja, istilahnya pemerintahan ini tetap membiarkan. Mulai dari Presiden 1 sampai 7 sudah membiarkan. Sekarang mulai bangkit harusnya. Presiden ke-8 ini harus membangkitkan semangat kepahlawannya sesuai dengan jiwa Pak Presiden Prabowo ini. Bahwa klan Balawi ini kalau dibiarkan terus bakal nyanyah-nyunyah dan menghancurkan Indonesia. Saat ini jelas sudah tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jarang sekali klan Balawi ini menyanyikan Indonesia Raya, bahkan mungkin nggak hafal. Suruh bilang Pancasila nggak hafal dia. Apalagi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pernah ada demo di Jakarta, para klan Balawi, para Yamannya ini menyanyikan Indonesia Raya itu dengan kurang ajar banget itu. Itu Habib siapa itu? Kurang ajar banget. Pelecehan itu. Masa menyanyikan Indonesia Raya dan cengengean, celelean. Memang negaramu tuh. Itulah. Hal lama-kelamaan jika dibiarkan, ini suatu saat tidak mau menghormati bendera. Pertama sudah tidak apa Pancasila, tidak apa Indonesia Raya sebagai orang Indonesia Raya siapa ini. Ternyata tidak. Ini terbukti waktu demo itu, ya kan? Nah, kalau hal ini tetap dibiarkan saja di era Presiden ke-8 ini, tunggu tanggal mainnya. Mereka akan nyanyah-nyunyah dan akan menjajah koloni seperti dulu lagi, balik yang tuannya dulu. Yaman ini akan kembali lagi prosesnya ke tuannya dulu. Singgonya Indonesia ke londo yuku iso. Seperti itulah. Nah, sahabat Mimijas dimanapun Anda berada yang saya cintai, bukan ini provokasi, bukan. Namun sekali lagi yang saya sampaikan ini ada, saya sedikit mengutip atau mengeksplor lagi podcast yang dilakukan oleh Gus Fuad Kleret. Bagaimana keseruannya? Ini dia. Yaitu ternyata bahwa klan Arab dan termasuk diantaranya Habib Ba'alwi itu ternyata mereka belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Artinya mereka sampai hari ini secara umum adalah bukan warga negara Indonesia. Karena bukan warga negara Indonesia, maka mereka tidak punya hak atas jabatan, atas di pemerintahan maupun di segala level, termasuk tidak punya hak atas kepemilikan tanah dan bangunan dan yang lain-lainnya. Nah ini Kang Mas sedang mengajukan judicial review ke MK, dan ini apakah bangsa ini mau dijajah, apakah bangsa ini mau diinfiltrasi, apakah eksistensi bangsa ini mau diposisikan dalam bahaya, ini semua tentu saja terserah kita semua sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya notice, ini bangsa dan negara kita dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai MK tidak mau bertanggung jawab, kalau
sampai para pakar hukum itu diam 1000 bahasa, bergeraklah. Kalau perlu ini saatnya revolusi. Revolusi, merdeka. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam Pancasila, merdeka. Dalam kesempatan kali ini kita ada tamu yang sangat penting, yaitu Raden Gus Subhan dari Trah Derajat. Beliau adalah advokat senior yang nanti akan dieksplor oleh Gus KRAT Fakih Wiradiningrat mengenai topik ini. Nah, pada intinya kalau saya tidak keliru, ini topik kali ini itu adalah adanya fakta yang ditemukan oleh Gus Subhan bahwa ternyata para Habib khususnya dan orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu ternyata secara yuridis, secara hukum tidak sah sebagai warga negara Indonesia. Begitu nggih? Nah, monggo Gus Fakih, saya persilakan untuk memulai bersama Gus Subhan nggih. Baik, terima kasih banyak Kang Masku, Panglimaku, Panglima Laskar Nusantara, Kiai Haji Raden Muhammad Fuad Riyadi di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Saya di Jawa Timur, tepatnya Kota Pasuruan. Ini kita kedatangan tamu, yaitu Gus Subhan. Nama lengkap beliau saya jelaskan adalah Haji Muhammad Subhan SHMH. Beliau kandidat doktoral UI yang juga advokat senior Pradi. Banyak jejak digital beliau, jejak digital kebangsaan. Beliau juga sudah akrab dengan Gus Dur. Nanti ditampilkan di dalam layar nanti terkait ketika beliau dengan Bung Adnan Buyung Nasution di masa muda beliau. Beliau juga Panglima Kehormatan Dayak ya, dan sekian banyak aktivitas kebangsaan beliau yang lain yang nanti akan beliau jelaskan secara singkat, padat dan jelas. Yang paling penting dari bahasan malam hari ini adalah bahasan yang sangat penting, strategis dan bersejarah. Karena Bung Subhan, Mas Subhan ini melakukan suatu aktivitas yang nanti pasti akan menimbulkan gelombang tsunami, akan membuat gelombang pasang di dalam kehidupan kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana beliau mengajukan uji material judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat mewakili seluruh anak bangsa pribumi Nusantara tentang keabsahan kewarganegaraan seluruh klan Arab, terutama klan Ba'alwi yang akhir-akhir ini begitu meresahkan bangsa, ngaku cucu Nabi ternyata belum terkonfirmasi, membelokkan makam, mengklaim sejarah bangsa dan lain sebagainya. Patut kemudian saya landasi. Nanti Bung Subhan akan memperkenalkan dirinya ya. Tapi patut akan saya landasi sebentar. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26, dan ini tidak pernah diamandemen. Oke, nanti Bung Subhan akan menjelaskan lebih utuh, lebih rinci. Pasal 26 ayat 1 mendefinisikan, menjelaskan siapa itu warga negara Indonesia. Nah, nanti Bung Subhan akan menjelaskan. Yang kedua, tentang ayat 2 tentang definisi penduduk. Nah, yang ketiga, hal-hal yang belum diatur akan diperjelas di undang-undang aturan hukum di bawahnya. Nah, Bung Subhan melakukan uji material tentang produk undang-undang yang dianggap melanggar atau bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi. Nah, silakan yang pertama mungkin Bung Subhan menjelaskan tentang dirinya. Oh ya, patut kami sampaikan Bung Subhan adalah Ketua Divisi Hukum Laskar Nusantara. Silakan Bung Subhan untuk menjelaskan.
profil. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya dipercaya sebagai Panglima atau apa tadi, kehormatan itu ya. Dan saya mengalalkan diri juga. Saya kebetulan juga diangkat sebagai Panglima Seberang Dayak pada tahun 2022. Karena concern saya terhadap kebangsaan, dan saya juga mendapat kehormatan dari warga Maluku sebagai apa, di Maluku itu dikatakan sebagai ya ketokohan untuk memperjuangkan kebangsaan ini. Jadi berangkat dari situ, saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat Itu. kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya, Gus? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada Undang-Undang Dasar juga pasal 28D. Hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya warga negara harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan. Jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja. Itu harus warga negara. Tidak boleh setiap orang. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Apa di situ disebutkan yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2. Sama seperti kewarganegaraan Arab, Cina, itu timur. Kan ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Berangkat dari situ. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Nggak boleh cukup umpamanya ya. Ini saya udah lakukan juga. Seperti Anies Baswedan. Waktu mau menjadi calon presiden, itu saya gugat. Kenapa? Saya yakin dia nggak punya pengesahan sebagai warga negara. Ternyata benar nggak punya dia. Tetapi hakim menyatakan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya bawa ke Tun. Di pengadilan Tun ditolak juga. Di NU juga. Alasannya, saya tidak memiliki kewenangan karena saya bukan peserta pemilu. Akhirnya saya bawa ke DKPP, Dewan Etik. Di Dewan Etik juga didiskualifikasi karena nggak ada pelanggaran etik. Padahal KPU mencalonkan Anies, menerima pencalonan Anies, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Anies itu bukan tidak memiliki status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Pasal 6 itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya. Artinya apa? Orang tuanya Anies harus warga negara, sehingga dia bisa dikatakan warga negara sejak kelahirannya. Dan itu nggak punya. Meskipun punya KTP ya? Dia hanya punya KTP dan KK. Sementara baik. Jadi gini. KTP gini, ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda. Yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK itu cukup dukcapil. Sementara kewarganegaraan itu sampai presiden. Ya, sebenarnya gini, Kang Mas Subhan, itu di pasal 26 UUD 45 itu telah jelas. Kalau ayat 1 mengatur tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah orang bangsa Indonesia asli. Artinya mereka suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Makassar, Bugis dan lain sebagainya, Papua, itu jelas. Grupnya apa, Gus? Dan Indonesia asli. Mayoritas O, C, dan itu otomatis menjadi warga negara. Dan gini, selain orang-orang bangsa Indonesia asli, suku-suku asli bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya bangsa lain pun bisa untuk menjadi warga negara Indonesia dengan
mengajukan dengan suatu aturan-aturan tertentu, dengan suatu cara-cara tertentu untuk dapat disahkan. Misalkan naturalisasi, asimilasi, atau kalau sekarang marak sepak bola, misal bintang sepak bola itu ya, dia punya leluhur orang bangsa Indonesia asli, tapi dia masih harus mengajukan, dan itu sampai ke presiden. DPR pun sampai dibahas di DPR, artinya tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Tolong nanti dijelaskan tentang asas warga negara Indonesia menganut sistem apa, Kang Mas Subhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Gus Suat bertanya tentang apakah tidak bisa dibuktikan warga negara itu hanya dengan memiliki KTP atau akte kelahiran. Nah, tadi Kang Mas Subhan mengatakan tidak bisa karena itu urusannya dengan Dukcapil. Kewarganegaraan beda. Sebenarnya di ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 pasal 26 itu diatur penduduk. Jadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia. Dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi orang asing pun bisa menjadi penduduk Indonesia. Tidak serta-merta dia adalah warga negara. Jadi begitu. Iya, betul. Iya. Jadi definisi yang berbeda antara warga negara, status kewarganegaraan dengan penduduk Indonesia. Itu status yang berbeda, dua hal yang berbeda. Oke, mohon dilanjut. Saya jelaskan. Berangkat dari pasal 26 Undang-Undang Dasar itu, kita bisa mengkategorikan bahwa warga negara Indonesia itu terdiri dari dua. Satu dari bangsa Indonesia asli, kedua dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya ada dua karakter WNI ini. Jadi yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Itulah warga negara. Nah, siapa saja yang boleh? Semua orang boleh, tapi boleh di sini dengan syarat. Syaratnya apa? Mengajukan. Banyak syaratnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Indonesia menganut ius sanguinis. Artinya bukan kelahiran. Menganut pada darah. Jadi warga negara Indonesia itu ngikut bapaknya. Darah bapaknya. Misalnya warga negara Amerika kawin dengan perempuan Indonesia, itu anaknya kalau menurut Indonesia itu anaknya orang Amerika. Tapi menurut Amerika itu menganut asas ius soli, daerah. Jadi di mana tempat dia lahir, dia menjadi warga negara. Nah, sahabat Memojess dimanapun Anda berada, gamblang cetha welo-welo trawaca apa yang disampaikan Dr. Subhan. Kita tunggu proses hukum di MK dan kita berharap semoga MK sportif dan menghormati hukum di Indonesia ini dan menghormati cinta Indonesia. Jika tidak, ya wassalam. Sampai ketemu, jangan lupa tetap bahagia bersama kami, NKRI Harga Mati. Mari kita kawal dinamika dan demokrasi Indonesia ini bersama Memojess berdasarkan fakta, logika, dan analisa. Salam. Gedabrus bersama Memojess.